Halo Mams, saya Dr. Tania Paramita, dokter spesialis anak dari Brawijaya Hospital Duren 3. Ada beberapa sering saya ketika di poli, sering ditanyain, dok boleh nggak sih bayi begini, boleh nggak sih bayi begitu? Nah, untuk lebih jelasnya dari A sampai Z mengenai pertanyaan yang sering ditanyakan di poli, simak video berikut ini ya. Nah, Mams, sebelum kita dengarkan penjelasan lebih lanjut, klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa tekan bunyi lonceng untuk notifikasi, oke? Bayi boleh nggak ya minum air putih? Jadi penjelasannya adalah boleh, tapi dalam jumlah terbatas. Jumlah terbatas itu berapa? Sebetulnya hanya diberikan pada saat makan, di tengah-tengah makan, dan setelah selesai makan. Jadi tidak boleh diberikan khusus, misalkan disediakan 30 ml di luar waktu makan, karena itu akan mengganggu proses makan selanjutnya. Jadi mungkin bisa aja bayinya nggak mau makan di jam selanjutnya karena terasa kenyang. Bayi tidur tengkurap saat ini berdasarkan rekomendasi dokter anak dan berdasarkan American Academy of Pediatry dari Amerika tidak merekomendasikan tidur tengkurap atau posisi miring pada anak usia di bawah 1 tahun atau dalam pengawasan untuk anak-anak yang berusia di bawah itu namun belum bisa berpuling dengan sempurna. Jadi masih harus sering dibantu karena dapat meningkatkan risiko terjadinya kematian secara mendadak atau yang dikenal dengan SIDS atau Sudden Infant Death Syndrome. Saya sering banget ditanya ya, boleh nggak sih bayi tidur pakai bantal? Ini udah pakai bantal peyang nih dok, supaya kepalanya nggak peyang. Justru itu mitos saudara-saudara dan mams sekalian. Jadi penggunaan baik itu bantal biasa, bantal peyang tidak direkomendasikan hingga dikatakan anak itu tidur sendiri di kasur, bukan di baby box. Atau kalau berdasarkan usia kurang lebih sekitar usia 1,5 sampai usia 2 tahun. Nah, penggunaan bantal sendiri sebetulnya ada beberapa kekurangan. Yang pertama, bisa terjadi resiko kepalanya peyang atau memang sindrom kepala datar karena mungkin bayinya terbiasa tidur di satu posisi, tidak pernah dimiring-miringkan atau jarang. Yang kedua, kadang-kadang ada resiko untuk tersedak atau tertutup oleh bantal, sehingga sebaiknya itu dihindari. Nah, untuk penggunaan kipas angin, sebetulnya kurang lebih sama. Boleh nggak bayi pakai AC? Ya kan? Nah, cuma bedanya ketika kita menggunakan kipas angin, maka dingin yang akan tersebar di ruangan itu bisa tidak merata. Dan kita tidak bisa mengukur nih suhu berapa nih angin yang mau kita kasih ke ruangan tersebut. Nah, yang tidak boleh adalah ketika kipas angin itu diarahkan langsung ke tubuh bayi atau anak. Kenapa? Satu, resiko untuk terjadi kedinginan atau hipotermia. Yang kedua, dengan memberikan angin terus-terusan, maka akan mengurangi kelembaban kulit anak atau bayi sehingga kulit bayi cenderung lebih kering. Sehingga ketika bangun tidur, anak akan cenderung dehidrasi atau kurang minum. Nah, lalu yang ketiga, penguapan panasnya bisa terjadi lebih cepat. Sehingga bayi bisa terjadi kekurangan cairan, sehingga beratnya pun bisa juga lambat laun bisa menyusut. Ketika kita menggunakan kipas angin, jangan lupa bahwa prinsip kipas angin adalah dia memutar udara dengan menggunakan kipas. Dan ada motornya. Nah, itu harus dibersihkan rutin ya. Karena kalau udah kotor, apalagi debunya udah menggumpal, baik itu di kipasnya maupun di jari-jari depan yang besi itu partikel-partikel debu ataupun kotoran itu bisa terhirup dan bahkan bisa tersedak. Sehingga bisa menimbulkan sakit ataupun batuk pilek yang tidak kunjung reda pada anak-anak dengan bakat alergi. Penggunaan empeng sering ya kita lihat pada ibu-ibu yang membawa anaknya berobat atau pada saat kita lagi jalan-jalan di mall sering. Nah, sebetulnya menghisap itu adalah salah satu kebutuhan dasar bayi sejak bayi itu dalam kandungan.
Nah, cuma bedanya ketika kita menggunakan empeng, maka kita menggunakan suatu puting tanda kutip buatan, sehingga itu dapat menimbulkan rasa nyaman dan menenangkan untuk bayi. Nah, jika dikatakan boleh atau tidak, sebetulnya boleh ya, tapi harus dibatasi penggunaannya sampai maksimal usia 1 tahun dan harus dijaga kebersihannya. Jadi jangan lupa ketika kita akan menggunakan empeng, maka tangan kita harus selalu cuci tangan atau bila perlu pakai hand sanitizer. Lalu jika memungkinkan cari empeng yang memang bisa disterilkan dan harus bisa mudah dibersihkan. Karena kalau untuk yang ditempel atau mungkin ada atribut boneka dan lain-lain itu agak susah ya dibersihkan. Jadi sebaiknya harus sering-sering dibersihkan dan harus steril. Lalu yang ketiga, apakah ada resiko keterlambatan bicara dari penggunaan empeng? Dari kepustakaan dikatakan ada untuk huruf-huruf S, Z, dan F ya. Dan yang paling penting nih, dok, anak saya udah 5 tahun masih pakai empeng. Yes, moms, it happens. Jadi memang ini bisa menimbulkan adiksi. Jadi mungkin tipsnya adalah ketika anak masih belum bisa lepas, ya kita berikan peralihan. Jadi supaya dia tuh nggak keinget terus sama si empeng dalam rasa dia mencari kebutuhan nyamannya. Jadi dia harus mencari, misalkan kita bikin permainan-permainan ataupun aktivitas lain sehingga dia bisa lupa. Atau mungkin kalau orang zaman dulu dikasih rasa-rasa yang tidak enak di empengnya. Atau mungkin kita bisa memberikan contoh, lihat deh temen kamu itu si X udah nggak ngempeng loh, kayak gitu. Penggunaan bedak boleh-boleh saja, tapi kita harus melihat kandungannya sehingga dia lebih mudah untuk diserap karena lebih lembut dan ringan, jadi resiko untuk alerginya rendah. Lalu yang kedua, caranya jangan lupa bahwa tidak boleh diberikan di area-area yang memang terbuka seperti ditepuk-tepukan di sekitar mata, mulut ataupun di daerah kelamin, itu tidak dianjurkan. Jadi caranya kita berikan saja bedak, diutamakan mungkin bedak tabur tidak apa-apa. Lalu kita oleskan di tangan kita dan kita usapkan secara merata, terutama di daerah lipatan, karena daerah situ lebih banyak keringatnya dan lebih lembab. Misalkan di sekitar ketiak atau di daerah lipatan leher. Potong kuku boleh dilakukan asal satu menggunakan gunting kuku yang sesuai dengan usianya. Jadi misalkan ketika bayi berusia di bawah 6 bulan, kita bisa menggunakan gunting kuku khusus bayi, baik itu yang model gunting atau yang model clipper. Terus yang kedua, jika ingin optimal dan kulit bayi termasuk kukunya dalam keadaan lembab, maka lakukanlah 5 menit setelah mandi. Dan bisa dilakukan ketika bayi tertidur, atau jika bayi sudah agak besar dan cukup kooperatif, bisa dilakukan ketika bayinya tenang. Dan jangan lupa hati-hati ya, karena daerah kulit dan bantalan-bantalan kuku itu harus benar-benar terlihat jelas ketika memotong. Jika tidak bisa timbul luka, perdarahan, nyeri, sehingga biasanya kalau terjadi 1-2 kali bayinya jadi nggak mau untuk potong kuku lagi karena mungkin ada trauma. Penggunaan pampers pada bayi baru lahir sebetulnya bisa iya, bisa tidak ya. Tapi intinya adalah jika memang terpaksa menggunakan pampers dibandingkan dengan popok kain, maka harus diganti sesering mungkin dan usahakan mencucinya dengan menggunakan membasuhnya ya, maksud saya dengan menggunakan kapas yang diberikan air hangat. Jadi usahakan penggunaan tisu basah seminimal mungkin. Jadi sebaiknya dengan menggunakan air mengalir atau dengan menggunakan kapas dan harus bersih termasuk di daerah lipatan-lipatannya. Jika terjadi ruam popok, maka harus diperhatikan apakah memang bayi alergi dengan komponen dari popok tersebut atau memang ada alergi dengan kotorannya sendiri dan sebaiknya harus dibawa ke dokter. Pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI itu dapat diberikan paling cepat usia 4 bulan dan paling lama usia 6 bulan. Alasannya kenapa nih Mams harus 4 bulan?
Karena sejak usia 4 bulan hingga 6 bulan itu sudah mulai terbentuk enzim penghancur zat tepung dan protein yang ada pada kandungan MPASI. Lalu yang kedua, pada usia 4 bulan mulai refleks muntah dan refleks mengeluarkan sesuatu dari dalam mulut itu sudah mulai berkurang. Sehingga jika kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut, misalkan sendok, maka bayi sudah mulai mengatupkan bibirnya dan bisa memasukkan makanan ke dalam mulut. Nah, sebelum kita memulai MPASI, selain tanda-tanda tadi, kita juga harus tahu tanda kesiapan, kapan sih anak itu siap untuk makan. Nah, yang pertama adalah bayi atau anak sudah bisa menegakkan kepalanya. Jadi rata-rata anak-anak usia 4 atau 5 bulan ketika kita rangsang dia untuk duduk atau dia tengkurap, maka dia sudah bisa menegakkan kepalanya hingga 60-90 derajat dan sudah cukup kuat untuk menopang badannya, sehingga itu sudah siap menunjukkan bahwa dia sudah bisa menegakkan kepalanya sehingga ketika dia makan, menelannya tidak akan terganggu. Lalu yang kedua, ketika dia melihat makanan atau orang lain makan, maka dia memiliki rasa antusias yang sangat besar untuk menggapai, atau kadang-kadang air liurnya mulai dia telan-telan sendiri atau ngiler gitu. Dan tanda-tanda tadi tentunya, nah saya rasa jika bayi-bayi di rumah mom sudah siap, tanda-tanda tadi sudah ada, saya rasa sudah bisa mulai. Tapi sebelumnya konsultasi dulu ya sama dokternya. Tidur adalah salah satu proses penting dalam perkembangan bayi. Utamanya yang kita cari adalah tidur yang berkualitas. Nah, bagaimana sih menciptakan tidur yang berkualitas? Adalah kita membuat suatu rutinitas tertentu yang dilakukan setiap hari hingga goals-nya nanti bayi itu bisa tahu nih perbedaan waktu, sehingga dia bisa tahu kapan itu siang, kapan itu malam. Nah, salah satunya adalah dengan cara meredupkan lampu atau menggelapkan lampu ketika bayi tidur. Atau sebelumnya dibantu dengan membasuh badannya atau mungkin menina-bobokkan, sehingga lama-lama akan terbentuk suatu kebiasaan dan bayi bisa menyadari bahwa oh ini sudah gelap, ini sudah malam, dan ini saatnya tidur. Sehingga lama-lama pola itu akan terbentuk rutin dan mama papanya bisa istirahat. Moms, jika suka dengan postingan tadi mengenai begini begitu benar atau enggak pada penanganan bayi, jangan lupa klik like, komen, dan share ke teman-teman moms yang memerlukan. Siapa tahu ini bisa jadi ladang pahala loh membagikan ilmu yang bermanfaat. Oke?